Di Indonesia, beberapa tanaman tidak populer mulai banyak dibudidayakan. Tujuannya beragam, mulai sebagai bahan penghasil tanaman berharga tinggi atau untuk memenuhi permintaan ekspor. Ashitaba biasa dikenal masyarakat dengan sebutan seledri Jepang, mengingat bentuk daunnya yang menyerupai daun seledri dan berasal dari Jepang. Di kawasan lereng Gunung Walirang yang masuk wilayah Kecamatan Trawas, Mojokerto, Ashitaba sudah dibudidayakan sejak 14 tahun yang lalu oleh masyarakat Desa Ketapang Rame. Tanaman yang dipanen setiap 3 minggu sekali ini ditanam dengan tujuan untuk diambil daunnya sebagai bahan pembuat minuman sehat dan diekspor ke Jepang. Tidak hanya dijual, petani Ashitaba di Trawas ini juga mengolah Ashitaba menjadi bahan tambahan pada beragam masakan tradisional. Salah satunya kue gempo. Untuk membuat gempo Ashitaba, semua daun yang sudah dipanen langsung dicuci ke dalam bak air berukuran besar ini. Satu keranjang berisi sekitar 15 kg daun Ashitaba segar. Dalam pembuatan kue gempo, Ashitaba akan diolah menjadi bubuk dan digunakan sebagai pewarna serta pemberi aroma pada kue khas Trawas ini. Daun-daun ini selanjutnya dirajang halus untuk mempermudah proses penjemurannya. Ashitaba yang ditanam secara organik kaya akan zat kalkone yang berfungsi untuk memurnikan darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mengontrol kadar kolesterol. Ashitaba juga mengandung lebih banyak protein, asam amino, vitamin, dan mineral, serta kalsium dibandingkan jenis sayuran lainnya. Bu, saya jemur dulu ya, Bu ya. Judul. Semua daun yang sudah diiris selanjutnya dijemur di bawah terik matahari. Penjemuran ini untuk mengurangi kadar air daun Ashitaba sehingga mudah untuk mendapatkan bubuknya. Jika cuaca sedang panas, maka hanya dibutuhkan sekitar seharian untuk mengeringkan daun Ashitaba dan akan semakin lama saat musim penghujan. Bubuk Ashitaba didapat dengan cara menumbuk daun keringnya hingga menjadi halus dan selanjutnya diayak untuk menyaring bubuk daunnya. Bubuk ini akan menghasilkan warna hijau tua serupa dengan daun pandan yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami. Kue gempol dibuat dari campuran tepung beras, gula pasir, dan tepung Ashitaba yang ditambah dengan santan. Adonan harus diaduk dan diuleni terus-menerus sampai semua bahan tercampur merata. Pengulenan harus benar agar kue gempol yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembut. Adonan kue gempol Ashitaba yang encer ini akan dimasak dengan api sedang. Tujuannya untuk membuat adonan kue menjadi kental. Pengadukan harus dilakukan secara terus-menerus selama setengah jam agar adonan tidak gosong. Untuk menambah rasa, ditambahkan biji kacang panjang yang sudah direbus ke dalam kuali yang sedang dimasak. Secara turun-temurun, biji kacang panjang sudah menjadi ciri khas campuran untuk kue gempol. Sebenarnya, tidak ada alasan khusus kenapa yang digunakan adalah biji kacang panjang. Hanya saja, ini sudah menjadi warisan resep turun-temurun. Adonan yang sudah kering langsung diangkat dari tungku. Tetapi proses pembuatan kue gempol belumlah selesai. Adonan ini masih harus dikukus terlebih dahulu agar kue gempol benar-benar matang dan padat. Ibu, siap dibungkus, Bu? Sudah siap.
Kue gempol dibentuk lonjong dengan ukuran sedang dan dibungkus dengan daun pisang yang sudah dilayukan. Kedua sisi bungkus daun pisang selanjutnya ditutup dan dijepit dengan lidi. Dul, ini dikukus dulu. Oh ya Mbak. Adonan kue gempol yang sudah dibungkus rapi ini selanjutnya akan dikukus selama 1 jam. Uap air dari dandang akan mematangkan semua bagian kue gempol Ashitaba. Bubuk daun Ashitaba yang digunakan dalam adonan kue gempol ini mampu memberikan rasa dan warna yang khas. Rasanya manis dan harum. Kue gempol Ashitaba memiliki rasa mirip green tea. Sangat enak. Inovasi dalam cara penggunaan Ashitaba memberikan banyak manfaat pada beragam jenis makanan yang dibuat. Hampir sebagian besar masyarakat desa Balungdowo, Jawa Timur bermata pencarian sebagai nelayan pencari kupang. Kupang ini sejenis kerang kecil yang hidup di dasar pasir berlumpur di muara sungai. Para nelayan yang tinggal di selatan kota Sidoarjo ini biasa mencari kupang saat air surut di waktu hari menjelang subuh. Sudah terlihat kesibukan perahu kayu nelayan pencari kupang merapat ke darat dan tinggal dikumpulkan ke dalam karung. Satu karung ini bisa menampung sekitar 50 kg kerang kupang. Jika diolah, bisa menghasilkan sekitar 10 kg daging kupang. Ukurannya beragam, dari kecil hingga besar tergantung musim. Seperti saat musim kemarau seperti ini, kupang hasil tangkapan nelayan berukuran kecil-kecil. Selama turun-menurun mencari kupang, nelayan hanya mengandalkan keberuntungan untuk ukuran kupang yang didapat setiap hari. Dalam sekali pencarian, bisa didapatkan kupang segar sekitar 100 kg bahkan lebih. Kupang-kupang ini selanjutnya aku cuci bersih sampai sisa lumpur atau pasir yang menempel benar-benar hilang. Kerang-kerangan jenis kupang ini bisa dijual utuh dengan kulitnya atau dijual setelah diolah berupa daging kupang. Kupang bersih biasa dijual ke pedagang pembuat kerupuk atau makanan yang berbahan dasar kupang. Sebelum diolah, harga kupang adalah Rp200 per kilogram. Jika masak dan bersih, daging kupang bisa dihargai Rp1.000 per kilo. Kali ini, aku akan mengolah kupang menjadi salah satu bahan dasar pembuatan lontong kupang khas Sidoarjo. Untuk mengeluarkan isi dari cangkangnya, kupang direbus ke dalam dandang yang sudah berisi air mendidih. Pemasakan ini akan membuat cangkang kupang terbuka dan isinya terlepas dari cangkangnya. Pengaduk kayu yang diberi per pengadu ini berguna untuk mempermudahkan membuka dan mengeluarkan isi kupang dari cangkangnya. Sekali rebus, dandang berukuran sedang ini menampung sekitar 5 kg kupang yang direbus selama 10 menit.
Lalu hasil perebusannya ditiriskan terlebih dahulu. Baru bisa dipisahkan antara cangkang dan isi kupangnya. Kupang memiliki asam amino esensial yang baik, seperti treonin, valin, dan metionin yang berguna bagi membangun jaringan otot. Kandungan mikronutrien kupang seperti zat besi dan zinc dapat membantu pembentukan sel darah merah serta metabolisme tubuh. Hasil rebusan kupang yang diletakkan di irik anyaman bambu ini aku ayak di dalam wadah berisi air. Fungsinya agar isi kupang yang masih tercampur dengan cangkangnya bisa terpisah. Dengan menggoyang-goyangkan irik bambu, isi kupang yang mengapung akan keluar dari irik dan tertampung dalam wadah bak. Sementara cangkangnya akan tetap di dalam irik bambu dan bisa langsung dibuang. Aku harus hati-hati saat mengayak isi kupang, agar cangkangnya tidak ikut keluar dari irik dan tercampur dengan daging kupang. Daging yang sudah terpisah dari cangkangnya akan terkumpul di dasar bak ini. Aku tinggal mengambilnya dan mengumpulkannya ke dalam baskom. Hasil rebusan daging kupang ini akan dimasak menjadi kuah lontong. Daging kupang direbus kembali ke dalam air yang sudah dididihkan. Sebagai pemanis, irisan gula merah ditambahkan ke dalam panci. Tidak lupa, garam dan daun bawang ikut dimasukkan sebagai bahan pelengkap dan penyedap kuah kupang ini. Kuah kupang mengacu kepada kuah lontong yang berisi kupang sebagai lauk utamanya. Lontong kupang diracik ke dalam piring yang berisi ulekan bawang putih dan cabai rawit. Lalu petis udang serta air jeruk nipis dimasukkan. Perpaduan bahan dasar bawang, cabai dan jeruk serta petis inilah yang akan memberikan sensasi rasa asam, manis dan segar. Lontong nasi diiris kecil dengan tambahan lento ubi. Bu, kupangnya udah matang, Bu. Kemudian disiram dengan kuah kupang yang sudah aku buat. Hasilnya, kupang lontong yang kaya akan protein ini sangat nikmat. Untuk menikmati sepiring kupang lontong, dibutuhkan hampir 3 kg kupang segar. Kelelahan saat pembuatan kupang terbayar dengan lezatnya kuliner masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur ini.